Lanjutkan ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fawaidu wa ahkam. Yang pertama, aqsamallahu bil malaikatil kiram wa bi af'alihim adallati ala kamal inqiyadim li amrih wa isra'ihim fi tanfidih. Aqsama ta'ala bihim ala annal qiyamata haqqun la raiba fi. Itu kalau diringkas, aqsamallahu bil malaikati ala annal qiyamata haqqun la raiba fi. Gitu ya. Jadi Allah bersumpah demi malaikat atas bahwa sesungguhnya kiamat itu adalah hakun, tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu kalau diringkas ya kan. Diterang itu malaikatnya al-kiram dan wabi af'alihim gitu kan, wa isra'ihim itu kan malaikatnya kan itu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk Biantoro baca. Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Adapun makhluk maka tidak boleh dia bersumpah dengan selain Allah. Ya. Dia Ta'ala berhak bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki, karena semua makhluk yang dia ciptakan membuktikan dia Ta'ala maha tahu, dia Ta'ala maha mampu, ya kan? Sehingga boleh dia Ta'ala bersumpah demi makhluk yang ciptaannya yang menunjukkan dia maha tahu dan maha mampu. Nah, kalau manusia, kalau makhluk nggak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus yang ketiga, wa tata tazalzalu hina nafqatil ula bisuri fayamutu kullu hayyin fayamutu kullu hayyin illa man sya'allahu thumma yunfakhu fihi marratan ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang ketiga, bergoncangnya bumi dan ya bergoncang-goncang. Ketika tiupan yang pertama, lalu semua yang hidup mati kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan di dalamnya tiupan yang kedua, maka mereka bangun dari kuburnya dan menunggu apa? Ya, nunggu keputusannya. Nunggu keputusan al-hisabu wal jaza. Keputusan al-hisabu wal jaza. Ya. Terus lanjut. Tartajifu kufar yukadzibuna bihi wa asbahal yauma waqi'an zahiran amamahu.
hati orang-orang kafir karena melihat dan mendengar atau karena sangat takut famakanu apa-apa yang dahulu pada hari ini menjadi kenyataan. Ya, itu. Itu yang dikatakan hati orang kafir di yaumul qiyamah apa jamaah? Guncang. Ya kan? Guncang. Kenapa guncang? Iya, karena dulu semasa di dunia mereka mendustakan apa yang akan terjadi. Padahal yang terjadi perkara-perkara yang sangat besar, yang jika terjadi nggak ada yang bisa selamat. Dan ternyata itu di hari itu waqi' dohir amamahum, terjadi nyata di hadapan mereka. Sehingga ketika itulah makanya apa? Mereka apa jemaah? Hatinya tartajif, ya kan? Tartajif, sangat takut sekali. Ya, itu tentu begitu. Di dunia aja kita takut apa gitu, terus terjadi ya bisa gemetar ya, gitu, bisa gemetar. Nah ini apa yang mereka ingkari di dunia dahulu, fama ya yukadzibuna bihi, fama kanu yukadzibuna bihi, apa-apa yang di dunia mereka dustakan terjadi. Sehingga tertajifu min siddatil khaufi wal hala'i, kan gitu. Ya, takut dan panik lah begitu. Itu ketika nanti tiupan sangkakala yang kedua, ketika bangkitlah semua manusia. Makanya ikhwah, nikmat yang sempurna nikmat iman, ya kan? Nikmat iman itu nikmat yang sempurna. Nah, dengan iman, sekalipun hari itu sangat dahsyat, dengan iman orang selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya. Imannya menyelamatkan mereka gitu. Makanya iman adalah apa jemaah? Nikmat yang mutlak. Nikmat yang mutlak. Iman itu nikmat yang mutlak, sehingga kita beramal nggak boleh riya, nggak boleh sum'ah, nggak boleh karena dunia seisinya nikmat yang semu, nikmat yang berapa? Nikmat yang bersyarat. Semuanya adalah nikmat yang bersyarat. Dunia seisinya semua nikmat yang bersyarat. Seperti anak itu nikmat enggak? Nikmat tapi bukan mutlak, ya kan? Nikmat bersyarat, kan gitu. Apa nikmatnya anak? Nikmatnya anak adalah pahala orang tua membimbing mereka, pahala orang tua mengasuh mereka, dan pahala orang tua dimintakan ampun oleh mereka. Itu nikmatnya anak, kan gitu kan? Itu nikmatnya anak. Makanya anak berapapun kita nggak boleh bangga. Yang kita banggakan adalah bisa mampu dengan baik membimbing, mengasuh mereka, bisa menghantarkan mereka jadi anak yang soleh. Itu yang dibanggakan. Makanya kayak anak, kata Al-Quran, al-malu wal banuna zina. Perhiasan, ya kan? Perhiasan artinya perhiasan bukan pokok. Bukan pokok.
dan perhiasan nggak ada artinya kalau yang pokok tidak ada. Itu kan. Apa artinya perhiasan kalau yang pokok nggak ada? Apa yang pokok tadi itu? Mengasuh mereka, mendidik mereka, kan gitu. Menghantarkan mereka jadi anak yang soleh, harus mendapatkan doa, didoakan dan dimintakan ampun. Itu yang mutlakoh, ya kan? Itu syaratnya kan itu syaratnya supaya anak menjadi nikmat kan gitu. Itu syaratnya anak menjadi nikmat, itu demikian. Jadi dunia seisinya itu nikmatun bersyarat. Kalau iman Islam nikmatun mutlaqah. Karenanya kita beramal semata-mata mencari ridho Allah. Kita semata-mata demi iman dan Islam, itu yang nikmatun mutlaqah, itu yang mutlak. Semua yang selainnya nikmat bersyarat. Kalau nggak boleh syarat, ya nggak nikmat, ya kan? Nggak nikmat, itu nikmat bersyarat kan gitu. Itu bersyarat. Makanya as-siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Tentu bukan nikmatnya Qarun, bukan nikmatnya Fir'aun, tapi nikmat mutlaqah. Ya, apa nikmat mutlaqah kan itu kan? Tentu nikmat mutlaqah kan gitu. Bukan nikmat harta dan jabatan. Karena harta dan jabatan masih nikmat bersyarat. Nikmat muqayyadah gitu. Nikmat muqayyadah, nikmat bersyarat. Ya, yuk lanjut. Nomor 5 ya. Istihzaan anarji'u ilal hayati ba'dal mauti wa ba'dal ansirna idoman baliyatan wa min jahlihim bilahi fa innahu la yaqlamuna anal amro la yahtaju aksara min soihatin wa hidatin faidahum yamun ala wajhil ardi. Orang-orang kafir itu berkata dengan mengejek, mengolok, apakah akan dikembalikan kepada kehidupan setelah kematian dan setelah berubah menjadi tulang belulang yang hancur binasa. Maka barang siapa yang Wa min jahlihim, dan di antara kebodohan mereka, dari kebodohan mereka terhadap Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwasanya perkara ini tidak memerlukan lebih banyak dari sekali tiupan, maka mereka tiba-tiba berdiri di atas wajah di permukaan bumi. ya, jadi di wajah bumi, di muka bumi gitu. Di wajah bumi, di muka bumi ya. Jadi bumi punya wajah nggak Pak? Bumi Pak? Bumi punya wajah nggak bumi itu? Punya. Bumi buka wajah. Mana wajah bumi? Ya muka bumi itu namanya wajah bumi. Apa wajah itu?
Wajah itu adalah bagian sesuatu yang pertama kali dipandang. Itu namanya wajah. Bagian sesuatu yang pertama kali dipandang. Mana wajah HP-mu, Miftah? Mana wajah HP-mu? Nah, kan gitu ya kan? Itu. Wajah adalah bagian sesuatu yang pertama kali dipandang, itu wajah namanya itu. Wajah orang ya itu karena itu dipandang, kan itu kan? Itu dipandang. Kalau kamu mengenali orang jangan mandang tangannya, yang dipandang kan wajahnya. Itu yang dikenali ya kan? Hanya itulah yang itu namanya wajah. Wajah orang itu ini atau ini? Kenapa ini bukan ini? Karena ini yang pertama dipandang, kan gitu, bukan ini toh, kan gitu. Oh, inilah wajahnya, kan gitu. Itulah makna wajah itu begitu. Ya, di antara ikhwah kebodohannya orang kafir, ini kebodohan orang kafir ya. Tapi nggak tahu mereka mau kok dibilang bodoh. Ya, mereka benar-benar bodoh. Gitu. Mereka benar-benar bodoh, tapi nggak mau dibilang bodoh. Kita yang dianggapnya bodoh oleh mereka, benar-benar mereka yang bodoh. Ini karena kebodohan mereka mengejek. Mereka mengejek. Apa ejekannya? Masa kita setelah mati, setelah jadi tulang belulang yang hancur remuk binasa dihidupkan lagi. Itu kan ngejek orang yang menerangkan. Ya kan? Ngejek orang yang beriman, ya kan? Itu ngejek orang yang beriman, orang beriman diejek, orang yang percaya diejek. Itu ora beres sih, ora bener. Masa orang udah mati, tulang belulang hancur kok dihidupkan lagi. Itu kan gitu. Tapi itu ngejek karena kebodohan mereka. Itu min jahlihim. Min jahlihim. Mereka nggak percaya, nganggap mustahil. Padahal kehidupan setelah kematian itu tidak lebih dari sekedar menunggu tiupan sangka kala. Itu pun hanya hikmah dia Ta'ala, kapan diputuskan untuk ditiupkan. Kan gitu. Itu udah terjadi. Kenapa orang nggak percaya? Itu udah begitu ditiupkan langsung faidahum bisahiroh. Ya kan? Faidahum bisahiroh, faidahum qiyamun ala wajhil ardi, ya kan? Maka langsung tiba-tiba udah berdiri di permukaan bumi. Nggak ada beratnya, nggak ada susahnya. Kok mereka bisa nggak percaya terus mengejek orang yang meyakini, ya kan? Dia ajak orang yang meyakini gitu. Orang yang mencari bekal diejek, ya kan itu kan? Diejek. Itu kebodohan mereka, itu min jahlihim, itu kebodohan mereka, tapi nggak tahu mereka sadar nggak itu kalau bodoh itu kan gitu. Ya. Ya emang kembali kepada apa jamaah? Hawa nafsu, ya kan? Kepada syubhat. Jadi perkara yang gamblang kalau tertutup ya tidak tahu ya. Nggak ngerti karena sebenarnya gamblang jelas sekali tapi mereka tertutup ya kan, tertutup mereka itu begitu. Yeah. Kalau kita berdosa tapi karena kita nggak paham gitu kan, udah belajar tapi emang nggak paham. Iya. Gimana apanya, Pak? Ya semua ini itu berdosa tapi nggak tahu apa yang sudah belajar itu. Semua mas kesirikan itu, karena kesirikan yang kita benar-benar nggak tahu dia sudah belajar itu. Apa tak berdosa? Ya kalau kesirikan masa nggak ngerti, wong itu gampang. Kalau nggak ngerti hukum sesuatu yang bukan syirik mungkin. Ya.
Karena itu masalah tauhid, masalah iman itu fitrah. Di masalah iman, ya, masalah iman kepada Allah, iman kepada Sang Pencipta, iman kepada keesaan Sang Pencipta itu fitrah. Itu tidak perlu banyak belajar. Maka disinggung tadi cukup di desa, nggak usah ke kota saja tahu, gitu loh, ya kan? Itu ngerti gitu, itu ngerti gitu. Itu masalah iman itu gampang gitu, gampang diketahui, gampang dimengerti gitu. Hanya konsekuensinya kita harus berpegang teguh, ya kan? Kita harus berpegang teguh gitu. Nah, beda dengan masalah fikih, nah, tata cara ibadah itu beda, memang nggak mudah. Nggak mudah. Kita kalau mau ngerti doanya ruku apa? Ya, kudu ngaji, harus belajar, ketemu dalilnya yang sahih dan dihafalkan dan diingat-ingat. Kan begitu kan? Demikian. Kalau enggak ya nggak bisa. Kan itu. Jadi beda tentu gitu. Jadi kalau masalah iman kita harus benar, ya. Kita harus betul. Ya itu Bapak Bishop gitu sekitar. Lanjut ya, nomor 6. Ayasta'id ayasta'idda ayasta'idda ala kulli muslimin ayyasta'idda liyaumil ardi al-akbari bil imani billahi wal amali sholihati. Yang keenam, bahwasanya setiap muslim ala wajib untuk bahagia. ayasta'idda ista'adda yasta'iddu isti'dadan ista'adda yasta'iddu isti'dadan musta'iddun Kepada setiap muslim untuk wajib bersiap-siap, wajib menyiapkan diri pada hari untuk hari yang untuk pemaparan untuk hari pemaparan ya. Untuk hari pemaparan dengan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ya. Jadi besok itu ada Yaumul Ardil Akbar. Ya kan? Ada hari pemaparan yang besar. Jadi semuanya akan dipaparkan. Tidak bisa tidak. Semua akan dipaparkan, dan itu besar semuanya. Semuanya kena, nggak ada yang tidak kena. Karena semua kita ditanya oleh Allah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya kan? Apakah sudah datang kepada kamu kisah al-ghasyiyah? Apa itu? Perkara besar yang semuanya tidak bisa luput. Semua pasti diliputi, ya kan, itu kan? Semua akan diliputi, kan gitu jemaah. Itu akan terjadi, tidak bisa tidak. Semua akan memasuki pemaparan itu. Dan orang mukmin walaupun nanti pemaparannya ringan, pemaparannya tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain, itu pun dia sangat ketakutan.
Jangan ketakutan. Dia bisa menilai sendiri bahwa dirinya binasa. Bahwa dirinya binasa. Bahwa dirinya binasa. Gitu. Hanya saja kemudian Allah mengampuni. Ya, Allah mengampuni. Allah mengampuni dosa-dosa tersebut gitu. Jadi dosa-dosa kita di dunia ini walaupun nggak ada yang tahu, besok akan al-ardi akan dipaparkan juga. Ya, tersembunyi kalau memang kita tidak membuka sendiri akan disembunyikan juga oleh Dia Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh membuka dosa kita. Ya kan? Kita nggak membuka dosa. Dan jangan berbuat dosa terang-terangan. Ya kan gitu. Jangan berbuat dosa terang-terangan kan gitu. Jangan terang-terangan dan jangan tersembunyi kemudian dibuka kan itu. Itu orang yang mukmin kan gitu. Orang yang mukmin begitu pun dia merasa binasa, merasa hancur. Karena akan dipaparkan dan ditanyai, ya kan? Ditanyai, kamu kenal dosa ini enggak? Iya kenal. Ya dosa yang ini? Iya juga, kan gitu. Sampai dia merasa binasa, kan gitu, hancur. Namun demikian, terus Dia Ta'ala mengampuninya. Dia Ta'ala mengampuninya. Ini menunjukkan Dia Ta'ala maha baik. Dia Ta'ala maha baik. Dia Ta'ala tahu ya kan? Dia Ta'ala tahu tapi tidak menindak. Enggak menindak, enggak membuka, ya kan? Enggak membuka. Seandainya Allah buka maka kamu kena apa? Kena skandal. Kamu kena skandal. Tidak hanya skandal korupsi ya kan, skandal ria, skandal apa kan itu kan. Kamu kena skandal, kan gitu kan. Kamu kena skandal. Tapi itu ditutupi oleh Dia Subhanahu wa taala. Nah, maka wajib orang mukmin wajib ayyasta'idda. Orang yang mukmin, orang yang percaya dengan al-arbil akbar wajib ayyasta'idda, wajib menyiapkan diri. Wajib bersiap-siap. Apa persiapannya? Persiapannya bil imani wal amalis sholihi. Itu persiapannya. Mempersiapkan diri, bentuk persiapannya apa? Bil iman. Dengan iman. Mengimani apapun yang datang di dalam Al-Quran. Katakan apapun yang Allah firmankan di Al-Quran adalah baik dan kemudian diamalkan. Wal amali as-solihi dan beramal-amal yang soleh. Itu namanya ayyasta'idda, namanya mempersiapkan diri dengan benar. Itu begitu, itu wajib ya, karena ada al-ardil akbar, itu pasti ya, akan ada hal itu. Cukup dengan satu kali tiupan saja sudah faidahum bisahirah, faidahum qiyamun ala wajhil ard, kan itu ya. Jadi kalau sampai tidak percaya itu namanya bodoh. Kalau nggak percaya bodoh sekali kalau nggak percaya. Itu perkara yang nyata, perkara yang sangat mudah. Kok kamu nggak tahu, nggak percaya? Nah kan itu namanya min jahlil kufar. Itu termasuk kebodohannya orang-orang yang kafir. Kita juga jangan bodoh ya. Jangan lupa juga. Jangan tidak bodoh, tahu tapi lupa. Kita harus selalu ingat ya kan. Lalu ingat akan hal tersebut. Ya terus nomor 7.
muwakkalati bi amrin amal-amal yang diwakilkan pada malaikat terhadap dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nomor 7 jamaah. An-nafkhu fis-sur, meniup sangkakala itu termasuk amalan yang ditugaskan kepada para malaikat dengan suatu perintah dari Allah. Dan mereka semua taat, nunggu perintah. Ya. Ya Pak Sugeng, lanjut. Yusobu kufaru inda qiyamin nasi min kuburihim bi khaufin sadidin wa halakin min sababu ma sababu dalika. Ya. Bisa tuh. Yusobu ditimpa no, kena musibah, ditimpa. Orang-orang kafir ditimpa musibah. Ketika qiyamisa'ah min kuburihim, ketika bangkitnya manusia dari kuburan, orang-orang kafir tertimpa ketakutan yang sangat dan panik. Kenapa sebabnya itu? Mas sababu dzalik, apa sebabnya? Siapa Pak yang jawab? Hah? Betul jenengan toh? Hah? Karena kamu saya. Lah apa coba? Apa Pak jawabannya? Pak, mas sababu dzalik. Karena nggak ada persiapan. Karena nggak ada persiapan. Terus Pak jenengan, nawa jawabannya pun Pak. Sebabnya apa Pak? Kurang banyak amal. Terus lanjut. Iya. Jadi jawabannya itu kan sudah disebutkan tadi toh, gitu toh. Diterangkan di situ. Tadi waktu dijelaskan ya kan. Nomor 4 itu. Yaitu bisa babi maka nu yukadzibuna bihi wa yajhadunahu asbaha waqi'an dhahiran amamahum. Jadi perkara-perkara dahsyat di yaumul kiamah yang dulu waktu di dunia mereka dustakan sehingga mereka nggak mempersiapkan diri, asbaha menjadi di hari itu terjadi, nampak di depan mata, ya kan? Akhirnya betul-betul panik, ya kan? Panik, kaget, takut kan gitu. Ya, itu ya Pak Himan ya. Pas ini ada di rampung, selesai itu ya. Ya. Di pekan depan ayat 15 insyaallahu taala ya. Ya, itu ya Pak. Kita cukupkan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.